Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, dan siang healthy semuanya. Bertemu lagi dengan gue Ainun di podcast White Campus. Oke, by the way, ini udah mendekati episode terakhir ya untuk podcast White Campus di tahun ini. Tapi jangan sedih, tahun depan kita bakal ketemu lagi kok dengan topik yang lebih menarik dan inovatif yang tentunya akan selalu menemani kalian di setiap bulannya. Oke, langsung intinya. Biasanya kan di episode podcast White Campus itu kita membahas tentang daily activity, cerita mahasiswa, atau seputar kesehatan, dan topik-topik ringan lainnya. Di episode kali ini gue mau membahas tentang sesuatu yang membuat kita akan berpikir. Ini tentang bumi. Bumi? Iya, tentang bumi. Sekarang gue tanya, pernah gak sih kalian tuh kepikiran kenapa ada pandangan tentang bumi bulat dan datar? Terus kenapa sih ada siang dan malam? Pernah gak? Kalau pernah berarti kita sama. Tapi kalau belum pernah, coba ya dengerin sampai habis. Oke, yang pertama tentang perbedaan pendapat bahwa bumi itu bulat atau datar ya. Tapi di sini gue nggak mau bahas tentang perbedaan pendapat tersebut. Yang mau gue bahas adalah pernyataan yang bisa membuat kalian itu memutuskan sendiri bumi itu bulat atau datar. Oke? Pernah nggak kalian tuh berpikir matahari yang hari ini tuh sama nggak sih kayak matahari yang kemarin? Terus sama juga nggak kayak matahari yang sebulan lalu? Sama juga nggak kayak matahari yang tahun lalu, atau 1000 tahun lalu, atau beribu-ribu tahun lalu? Pernah nggak? Kalau pernah, jawabannya adalah sama. Ya, matahari tahun lalu itu adalah matahari kemarin. Matahari kemarin itu adalah matahari hari ini. Dan matahari besok lusa, jika besok masih ada matahari, insya Allah amin, itu adalah matahari yang biasanya selalu menemani bumi. Nah, jadi matahari itu cuma ada satu. Dan dia adalah matahari yang terbit di timur, tenggelam lagi di barat, terbit lagi di timur, dan tenggelam lagi di barat. Hal ini menandakan bahwa bumi itu berbentuk bulat dengan radius dan ukuran tertentu. Lagi, pernah lihat pelaut? Nah, jika ada seorang pelaut yang pergi berlayar ke arah barat, dan ada lagi pelaut yang pergi ke arah sebaliknya yaitu timur, tapi pasti ada suatu saat mereka akan bertemu di satu titik di tempat yang sama, padahal arah mereka itu berbeda. Jadi bumi itu datar atau bulat ya? Oke, lagi. Kalau misalkan setiap bentuk itu kan memiliki gerak. Kalau datar pastinya nggak bergerak dong. Sekarang kalau bulat pasti ada geraknya. Nah, terus gerak relatif apa sih yang membuktikan bahwa bumi itu bulat? Seperti yang kita ketahui, jika benda itu berbentuk bulat, maka ada dua gerak yang ada di dalamnya. Yang pertama ada gerak translasi, dan yang kedua ada gerak rotasi. Apa sih itu gerak translasi? Gerak translasi adalah pergerakan yang mengakibatkan perpindahan posisi dalam ruang dan gerak berputar. Sedangkan gerak rotasi adalah pergerakan dengan tanpa perubahan posisi dalam ruang dan terjadi di tempat yang sama. Katanya malam dan siang itu terkait dengan gerak rotasi bumi. Tepatnya rotasi dari barat ke timur, sehingga matahari itu secara relatif tampak bergerak dari timur ke barat. Masa? Terus kenapa sih kita nggak merasakan adanya gerak tersebut? Oke, di sini gue bakal jawab dengan perumpamaan. Bayangin kalau kita tuh sedang naik kendaraan seperti kereta atau mobil yang sedang bergerak dan kita ada di dalamnya. Dan dari dalam mobil itu kita melihat ada orang di luar atau anak-anak sedang bermain lempar bola. Nah, kalau dari dalam mobil kita melihat bahwa anak itu melempar bola dan bola itu melayang dan kayak menghilang dari pandangan kita. Tapi anak itu nggak perlu ngambil bola itu nyampe ke belakang mobil kita. Dan lain keadaannya jika bola tersebut kita lempar dari dalam mobil yang sedang melaju.
pastinya bola itu akan tertinggal di belakang mobil, ya kan? Dari perumpamaan ini bisa kita bayangkan bahwa mobil yang tadi sedang bergerak itu adalah bumi dan manusia yang ada di dalamnya adalah kita. Sedangkan anak-anak yang tadi sedang bermain bola itu adalah matahari. Di mana bumi itu sebenarnya sedang mengelilingi matahari dan itu terjadi, tapi kita tidak menyadarinya atau kita tidak merasakannya. Dan perumpamaan rotasi bumi ini bisa kita bayangkan dengan tadi yang kita melemparkan benda dari dalam mobil keluar mobil, yang mana mobil itu adalah bumi yang sedang berputar atau melakukan translasi, dan kita melemparkan benda dari dalam bumi keluar bumi. Bisa nggak sih? Bisa dong, apalagi sekarang kan udah zaman canggih, ya kan? Dan itu dibuktikan dengan adanya satelit buatan. Satelit buatan jika diluncurkan dari bumi itu membutuhkan ratusan mil orbit di atas bumi dengan lintasan puluhan derajat dari ekuator. Dan satelit buatan itu dirancang oleh para ilmuwan dengan desain yang bidang permukaannya itu akan tetap melintas di lintasan yang tetap di dalam ruang. Kenapa? Ya karena kita ketahui bahwa di luar angkasa itu kan gak ada namanya gaya gravitasi yang akan mendorongnya. Nah, jika bumi diam atau tidak berotasi, satelit buatan itu pasti akan kembali melintas di titik daerah yang sama persis saat peluncuran setelah mengorbit penuh. Namun kenyataannya yang terjadi tidaklah seperti itu, Ferguson. Satelit tersebut melintasi titik daerah yang berbeda setiap mengorbit lintasan satelit secara penuh. Dan ini terjadi jika bumi berotasi. Terus kenapa ya ada siang dan malam? Ya karena rotasi bumi lah. Masa? Iya, kan waktu SD, SMP, SMA kan kita belajar tuh IPA, dimana rotasi bumi itu menyebabkan adanya pergantian siang dan malam. Masa kita aja kamu lupa sih? Iya kah? Ternyata hal tersebut tidaklah benar. Kok bisa? Iya, memang ada rotasi bumi, tapi itu bukan menyebabkan adanya siang dan malam. Kok bisa? Lah iya, Neptunus itu juga rotasi, Merkurius juga berotasi, tapi mereka sama yang Merkurius nggak punya malam, Neptunus nggak punya siang. Oh iya ya. Nah iya kan, iya kan. Nah, jadi yang menyebabkan adanya siang dan malam bukan karena bumi itu berotasi, tapi karena bumi memiliki jarak yang ideal dengan matahari, di mana jarak bumi itu tidak terlalu dekat dengan matahari dan tidak terlalu jauh dengan matahari. Contoh, Merkurius memiliki jarak yang sangat dekat dengan matahari, sehingga dia tidak memiliki malam, selalu siang terus. Dan sebaliknya, Neptunus, dia memiliki jarak yang sangat jauh dari matahari, sehingga dia tidak memiliki siang, selalu malam terus, karena intensitas sinar matahari tidak dapat mencapai ke planet Neptunus. Tapi berbeda dengan bumi. Bumi memiliki jarak yang ideal dengan matahari, yaitu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, sehingga bumi memiliki waktu siang dan malam yang ideal, yang rata-ratanya itu 12 jam. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa intensitas sinar matahari berbanding terbalik dengan jarak planet yang mengitarinya. Dan hal ini menyebabkan adanya siang dan malam yang terjadi di setiap planetnya. Nah, besok kalau ada yang tanya apa faktor penyebab adanya siang dan malam, itu jawabnya bukan karena rotasi bumi ya, tapi karena bumi memiliki jarak yang seimbang dengan matahari. Gimana? Udah pusing? Sama gue juga. Ya meskipun kita ini anak kesehatan atau anak pendidikan atau anak teknik, bukan berarti hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk kita tidak mengetahui pengetahuan yang seharusnya bisa kita
dapatkan meskipun kita bukan di bidangnya. Dengan adanya topik di episode podcast Web Kampus kali ini, gue harap ini bakal jadi pecutan kalian sebagai langkah awal untuk mengetahui lebih tentang pengetahuan di luar bidang kalian. Bukan berarti kita itu untuk menjadi ahli gitu loh, sekedar tahu aja biar kayak ya masa lo nggak mau tahu sih, sedangkan lo tuh statusnya mahasiswa gitu, yang mana fasilitas untuk mengetahui atau mendapatkan pengetahuan itu lebih gampang dan lebih luas gitu loh relasinya. Kan sayang biar beda gitu loh dari siswa yang lainnya, notabene kan kita mahasiswa. Oke, berhubung kita udah pusing, mungkin topik di episode podcast What Kampus kali ini cukup di sini dulu aja. Kita lanjutin di next episode, dan jangan lupa untuk menantikan dan mendengarkan episode podcast Web Kampus selanjutnya di bulan depan. Tentunya akan ada topik yang lebih menarik lagi dan harus kamu dengarkan deh Helpis di episode selanjutnya. Mungkin cukup di sini. Gue Ainun pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan informasi, mohon dikonfirmasikan. Berani berkarya di masa muda, hidup pers mahasiswa. Sampai jumpa.